Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan ke negeri Sakura, jangan lupa beli misoba. Acara akan kita buka, mari simak Undip Podcast-nya. Jepang saat ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit. Kebudayaan Jepang telah lama masuk ke Indonesia melalui film, fashion, maupun kuliner. Di Indonesia sendiri, banyak perguruan tinggi yang menyediakan pilihan program studi sastra Jepang. Dan Universitas Diponegoro tentu saja juga memiliki prodi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Di prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, kita akan mempelajari diantaranya mengenali bahasa, sastra, budaya Jepang, menulis huruf hiragana, katakana, kanji, romanji, dan alfabet. Wah, sepertinya keren sekali ya bisa masuk di sastra Jepangnya Undip. Kemudian, selain kekayaan dari segi bahasa dan sastra, kita juga akan belajar beragam kebudayaan yang unik. Sebagian kecil dari budaya tersebut antara lain ikebana atau seni merangkai bunga, origami, kabuki, dan sebagainya. Kita akan mengupas lebih jauh lagi mengenai prodi bahasa dan kebudayaan Jepang, peluang dan prospek lulusannya. Bersama narasumber istimewa kita kali ini, selamat datang di Undip Podcast, Bapak Budi Mulyadi SPD M.Hum, dosen sekaligus Ketua Prodi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro. Ohayo gozaimasu Pak Budi. Wah, bener nggak nih sapaan saya? Ohayo gozaimasu. Bagus sekali. Alhamdulillah. Ya, saya tadi bener ya Pak sapaannya. Ohayo gozaimasu, selamat pagi kan Pak? Betul sekali. Ohayo gozaimasu. Baik, berarti lumayan ya bahasa Jepang saya, Anje. Sehat ya Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Linda sehat juga? Alhamdulillah juga sehat Pak Budi. Semoga pandemi ini tetap membuat kita bersemangat untuk berkarya, Anje Pak Budi. Setuju, tetap semangat dalam kondisi apapun. Oke Pak Budi, langsung ke pertanyaan awal ya Pak Budi. Sebenarnya apa yang dipelajari di jurusan sastra Jepang Universitas Diponegoro dan apa peluang serta prospek kerja dari sastra Jepang? Ya, sastra Jepang itu sebenarnya istilah dahulu ya Mbak Linda ya. Sekarang itu sastra Jepang itu namanya itu sudah diganti dengan istilah yang lebih update, yaitu dengan istilah bahasa dan kebudayaan Jepang. Prodi kita sendiri sudah berganti nama semenjak tahun 2018 ya, yang asalnya namanya tuh S1 Sastra Jepang, sekarang sudah berubah menjadi Prodi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Ini disesuaikan dengan hasil rakernas dari konsorsium Ketua Program Studi Bahasa Jepang seluruh Indonesia, di mana sekarang itu ada penyesuaian bahwa ternyata yang lebih banyak dipelajari di program studi bahasa Jepang itu adalah justru bahasanya dan budayaannya. Meskipun sastra Jepangnya juga masih tetap dipelajari. Oleh karena itu ada perubahan. Ini juga disesuaikan dengan nama fakultas kita. Fakultas kita dulu namanya Fakultas Sastra, terus Fakultas Humaria. Sekarang Fakultas Ilmu Kebudayaan kan. Jadi disesuaikan dengan namanya seperti itu. Jadi Fakultas Ilmu Budaya sekarang kita akan program studi juga berubah menjadi program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Adapun mata kuliah yang dipelajari di program studi kita ini tentu saja mengacu kepada kurikulum ya Mbak Linda ya. Dan kita masih menggunakan 3 kurikulum 2012, kurikulum 2017, dan kurikulum 2020. Nah, di dalam kurikulum kita itu hampir sekitar 60-70% itu isinya tentang kita mempelajari tentang masalah yang berhubungan dengan Kejepangan. Misalnya kita kebanyakan kita mempelajari tentang 4 kemampuan dasar dalam berbahasa, yaitu berbicara, membaca, menulis, dan menyimak seperti itu. Jadi pembelajar bahasa Jepang, mahasiswa bahasa Jepang di prodi kita itu mempelajari pertama misalnya speaking yang dalam bahasa Jepangnya kaiwa, dari mulai tingkat dasar sampai tingkat menengah ke atas. Kemudian belajar juga bungpo, tata bahasa, grammar ya, dari mulai tingkat dasar sampai tingkat menengah ke atas. Juga belajar dokai, membaca, reading, dari tingkat dasar juga sampai tingkat menengah ke atas. Juga listening ya, bahasa Jepangnya chokai. Itu mereka juga belajar dari tingkat dasar sampai tingkat menengah ke atas. Dan ditambah dengan pelajaran-pelajaran lainnya yang menunjang kemampuan dalam berbahasa Jepang, misalnya seperti ada mata kuliah bisnis Nihongo, bahasa Jepang bisnis,
Ada mata kuliah public speaking, ada mata kuliah terjemahan, ya, ada mata kuliah terjemahan bahasa Jepang Indonesia, Indonesia Jepang. Terus ada juga mata kuliah metode pengajaran bagi mereka nanti yang mungkin selalu ingin ingin mengajar seperti itu. Ditambah juga dengan mata kuliah yang lainnya seperti ada komputer Jepang juga. Jadi kita juga mengajarkan komputer Jepang. Terus kita juga ada 3 peminatan, Mbak Dinda ya. Ada peminatan linguistik, ada peminatan sastra, ada peminatan budaya. Nah, masing-masing peminatan tersebut mempunyai mata kuliah tersendiri. Kalau misalnya linguistik ada mata kuliah fonologi, bahasa Jepang, morfologi, bahasa Jepang, dan sebagainya. Kalau untuk sastra, belajar tentang tadi kesastraan Jepang ya, misalnya tentang bentuk-bentuk karya sastra Jepang seperti puisi, haiku, drama, dan sebagainya. Untuk budaya juga kita mempelajari budaya tradisional, budaya klasik, budaya kontemporer Jepang. Selain itu ditambah juga dengan mata kuliah yang lainnya, mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, ada juga mata kuliah pilihan, plus untuk yang kurikulum 2020 itu ada tambahan sebenarnya SKS untuk mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari prodi lain di dalam Undip. Ada percakapan dasar, ada huruf, juga ada mata kuliah huruf, percakapan dasar, satu lagi Nihongo, bahasa Jepang bisnis seperti itu. Itu secara garis besarnya yang dipelajarin mata kuliah di prodi kita, seperti itu. Baik, wah luar biasa sekali ya prodi kita yang satu. Satu lagi, prospeknya lupa ya, prospeknya. Ya. Oh iya, prospeknya dulu. Prospeknya itu sangat penting sekali. Prospek kerja di prodi S1 Bahasa dan Jepang itu menurut saya itu sangat bagus sekali, apalagi sekarang kerjasama Indonesia dan Jepang semakin meningkat, di mana banyak peluang-peluang kerja yang bisa didapatkan oleh lulusan prodi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Kebanyakan lulusan kita itu banyaknya itu bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jepang sendiri, seperti itu. Baik yang ada di wilayah Jawa Tengah maupun yang di Jabodetabek, juga ada yang sampai daerah Jawa Timur juga ada. Biasanya mereka bekerja menjadi staf di perusahaan, misalnya staf dari HRD, ekspor impor, ada juga yang menjadi. Ini sepertinya jaringannya ya Pak Budi ya. Halo Pak Budi. Ada seperti itu. Jadi ada juga yang di PNS. Pokoknya banyak sekali peluang-peluang kerja, terutama bagi mereka yang bekerja juga di perusahaan-perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang sudah biasanya kalau mereka membutuhkan pekerja baru itu, mereka biasanya menghubungi saya. Apakah ada lulusan yang bisa dikerjakan di perusahaan kita? Seperti itu. Demikian prospek kerjanya, saya pikir luar biasa sekali. Penerjemah juga ada yang ada juga beberapa yang jadi penerjemah seperti itu. Baik. Ya, jadi peluang dan prospeknya jangan khawatir ya bagi para lulusan maupun calon mahasiswa baru yang ingin masuk di prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, pasti sangat banyak sekali dan setiap perusahaan atau setiap institusi membutuhkannya ya Pak Budi. Ya, betul sekali Mbak Rinda. Kemudian Pak Budi, kalau boleh tahu nih visi dan misi apa yang diemban oleh prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro, Pak Budi? Yes, terima kasih. Visi dan misi itu kita mengacu kepada visi dan misi fakultas juga ya, Fakultas Budaya seperti itu. Untuk visinya sendiri itu menjadikan program studi yang unggul dalam bidang kajian kejepangan, terutama dalam bidang linguistik, dalam bidang sastra, dan dalam bidang budaya Jepang tentunya. Sedangkan untuk misinya sendiri itu menyelenggarakan proses belajar mengajar yang berkualitas dan kompetitif yang mengacu kepada 4 hal yang berbeda. Yang pertama itu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan unggul yang berbasis penelitian dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya Jepang. Yang kedua, pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya Jepang. Yang ketiga, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian yang berkualitas dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya Jepang. Dan yang keempat, penyelenggaraan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Demikian
visi dan misi dari program studi S1 Bahasa dan Kebudayaan FIB Undip. Oke. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh lagi nih Pak, sebenarnya apa sih perbedaan sastra Jepang dan pendidikan Jepang? Karena sering banyak pertanyaan seperti itu. Apa toh ini sebenarnya sastra Jepang dan apa sih bedanya pendidikan Jepang begitu Pak Budi? Iya, ada mahasiswa dulu yang nggak bisa sastra Jepang dan pendidikan Kejepangan seperti itu ya. Kalau untuk sastra Jepang sendiri, sastra populer di zaman dulu ya, sastra Jepang, misalnya kalau anak-anak SMA, saya mau ngambil jurusan apa nanti? Ada sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Prancis, sastra Arab, dan sebagainya seperti itu. Tapi sekarang istilah sastra tersebut sepertinya mengalami perubahan karena pada kenyataannya yang dipelajarin oleh mahasiswa setelah dia masuk di jurusan sastra itu biasanya tidak hanya sastra, justru banyaknya malah kayaknya kebahasaannya kayak linguistik dan budaya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sastra Jepang itu memfokuskan diri pada mempelajari bentuk-bentuk karya sastra Jepang ya, mulai dari sejarahnya, terus mulai dari tokoh-tokohnya. Sejarah sastra Jepang kan lumayan lama juga ya, dari mulai sastra zaman kuno, klasik sampai modern, terus berikutnya juga mempelajari tentang bentuk-bentuk karya sastra Jepang seperti misalnya Mbak Linda tahu kan ada anime itu juga salah satu bentuk karya sastra Jepang modern ya. Ada manga, ada haiku, itu namanya puisi Jepang. Ada novel, ada dongeng Jepang, ada cerpen, ada prosa, dan ada drama juga, ada film juga, seperti itu. Terus berikutnya juga dengan teori-teori sastra yang bisa nanti mengupas tentang penelitian-penelitian sastra ya, karya sastra Jepang seperti itu. Sedangkan untuk pendidikan Jepang sendiri, mungkin ada dua hal. Pertama, pendidikan Jepang itu mungkin mengacu kepada dulu ya, pendidikan bahasa Jepang bagi mereka yang ingin jadi pengajar bahasa Jepang. Makanya misalnya di UPI ada, di UNIS ada, itu namanya pendidikan ya, karena mereka nanti kalau sudah lulus akan dijadikan sebagai pengajar bahasa Jepang seperti itu. Tapi selain itu menurut saya pendidikan Jepang juga mencakup tidak hanya kepada sastra Jepang saja, tapi semua aspek yang berhubungan dengan kejepangan itu dipelajarin. Tidak hanya sastra Jepang, tidak hanya sastranya saja, tapi dipelajari juga tentang budayanya, tentang bahasanya, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Kejepangan. Jadi mungkin kalau pendidikan Jepang itu cakupannya lebih luas daripada sastra Jepang. Seperti itu. Dan di Undip sendiri lebih cenderung ke yang cakupannya luas, tidak hanya fokus ke sastra Jepangnya saja. Sehingga di kita juga ada, makanya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 3 peminatan. Peminatan linguistik, peminatan sastra, sama peminatan budaya. Seperti itu. Ya, baik. Tadi sempat disampaikan tentang budaya populer manga dan anime. Itu juga sebagai media pembelajaran kebudayaan Jepang di Undip, Pak Budi. Iya, betul sekali. Kalau boleh saya berkata jujur dan saya survei juga, banyak mahasiswa dari kita itu yang awal mulanya saya tanya, mengapa belajar bahasa Jepang, mengapa belajar bahasa Jepang, gitu. Rata-rata mereka karena awal mulanya suka sama anime, sama manga. Dan termasuk saya sendiri. Saya dulu mengapa masuk sastra Jepang, karena saya suka anime Doraemon, Shinchan, dan yang lainnya kan. Itu dari sana tertarik, asik juga kalau misalnya bisa menguasai bahasa Jepang, sehingga nanti bisa paham kalau nonton anime tidak perlu melihat subtitlenya seperti itu. Dan di Undip sendiri, di prodi kita sendiri untuk manga sama anime banyak dijadikan sebagai media pembelajaran di beberapa mata kuliah. Misalnya di kuliah Kaiwa atau speaking juga kita sering kadang-kadang menggunakan media anime. Terus tentu saja salah satunya juga di mata kuliah kebudayaan Jepang ya, Nihongi juga, karena di dalam anime sama manga tersebut banyak sekali hal-hal yang bersangkutan dengan kebudayaan Jepang ya, seperti itu. Terus untuk mata kuliah listening, Cokai juga kadang-kadang mahasiswa kita suruh untuk mendengarkan tokoh-tokohnya berbicara itu langsung ya dari anime. Terus yang paling menarik juga ini untuk penulisan skripsi, terutama yang bidang kaitannya peminatan sastra. Sekarang itu banyak mahasiswa yang ngambil objek materialnya itu anime. Dulu kan banyaknya novel, cerpen, prosa. Sekarang itu mereka banyak mengambilnya anime. Saya aja sekarang sedang membimbing 10 orang mahasiswa, 7 diantaranya itu ngambil objek material itu anime. Anime seperti karena mereka emang sangat tertarik dengan anime, karena lebih menarik anime itu. Jadi benar-benar anime sama manga itu dijadikan sebagai media pembelajaran yang membuat perkuliahan jauh lebih asik, lebih menarik, dan tidak monoton karena disesuaikan dengan passion dari mahasiswa itu sendiri.
Demikian Mbak Linda. Ya, jadi itu bisa menjadi strateginya ya Pak Budi. Strateginya, iya. Lantas bagaimana strategi atau langkah-langkah lainnya untuk prodi bahasa dan kebudayaan Jepang dalam mengembangkan minat masyarakat untuk masuk prodi S1 bahasa dan kebudayaan Jepang Undi, Pak Budi? Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, karena kalau kita tidak melakukan promosi dan melakukan budaya Jepang, saya pikir peminat untuk masuk belajar bahasa Jepang, khususnya di prodi kita itu mungkin tidak akan meningkat. Jadi kita semuanya, tidak hanya saya, semua dosen juga ya, sama mahasiswa juga, masuk tek juga, berusaha untuk melakukan berbagai macam promosi agar peminat yang masuk ke dalam prodi kita itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jadi ada beberapa hal yang telah kita lakukan dan akan terus kita lakukan yang Mbak Linda untuk promosi. Sepertinya jaringan Pak Budi lagi down. Buat budaya bahasa sendiri kita mengadakan 2 kegiatan. Pertama kegiatannya adalah event yang berhubungan dengan pendidikan, di mana kita mengadakan berbagai macam lomba tentang kejepangan yang ditujukan buat siswa-siswa SMA serta masyarakat umum. Lomba-lomba yang kita selenggarakan itu misalnya ada lomba cerdas cermat bahasa Jepang, ada lomba cerdas cermat, ada lomba kanji, ada lomba pidato bahasa Jepang, ada lomba bahasa dongeng bahasa Jepang, ada lomba hiragana katakana. Terus untuk yang budaya juga ada lomba karaoke. Dan alhamdulillah peminatnya sangat banyak sekali ya. Kemarin juga sebelum Covid tahun 2019 itu pesertanya tidak hanya dari wilayah Jawa Tengah, tapi ada juga dari Jabodetabek, dari Bandung, dari Jawa Timur, dari Bali, bahkan dari Palembang ada yang datang. Dan juaranya kebetulan waktu itu dari Palembang. Dan alhamdulillah peminatnya banyak sekali. Sayangnya pas tahun 2020 keburu Covid akhirnya kita stop dulu. Tapi insya Allah dari 2021 kita akan mengadakan secara sederhana lewat perlombaan-perlombaan secara daring seperti itu. Jadi ini sangat efektif sekali karena ternyata dengan lomba-lomba tersebut banyak sekali akhirnya siswa-siswa SMA masa umum yang tertarik ingin belajar bahasa Jepang di prodi kita, karena yang juara-juara juga juara 1, 2, 3 itu kebanyakan akhirnya masuknya ke kita, ke prodi kita, ke prodi S1 bahasa dan kebudayaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk eventnya itu adalah Festival Kebudayaan Jepang yang dinamakan dengan ORNG. Kita mengadakan berbagai macam hiburan dalam satu hari itu ya. Kita mendirikan stand-stand yang menjual masakan-masakan Jepang, makanan-makanan Jepang, baju-baju Jepang, pernak-pernik Jepang. Terus ada juga band yang menampilkan band-band yang menyanyikan lagu-lagu Jepang. Terus kita juga ada cosplay, ada origami yang tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Linda di awal ya. Ada ikebana, workshop ikebana, ada orang Jepang langsung yang mengajarkan tentang bagaimana cara mengajarkan ikebana. Terus cara memakai kimono, terus ada workshop yang lainnya, misalnya nulis kaki, kaligrafi. Terus kita juga mengadakan semacam ruangan khusus buat peminat-peminat anime sama manga di sana itu ya. Itu sangat luar biasa sekali dan animo masyarakat sangat besar, buktinya kita sampai pernah ya rekor sampai 7.000 lebih. Sampai penuh Fakultas Ilmu Budaya itu dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk melihat festival kebudayaan Jepang kita yang namanya Orenji. Itu sangat efektif sekali karena dengan mengenal budaya Jepang yang kita kenakan, mungkin mereka nanti akan tertarik untuk belajar bahasa Jepang dan masuk ke prodi kita. Sayangnya tahun 2020, 2021 ini ada Covid, akhirnya Orenji secara langsung, secara live tidak bisa diselenggarakan kan. Mudah-mudahan nanti tahun depan setelah Covid berlalu, Orenji akan kita selenggarakan lagi dengan lebih bagus lagi, dengan pengunjung yang lebih banyak lagi, sehingga nama kita, nama prodi S1 Bahasa dan Jepang, FIB Undip akan semakin terkenal dan banyak peminatnya. Ya, semoga. Terus promosi berikutnya juga ada. Promosi berikutnya kita mengadakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengunjungi SMA-SMA yang ada di wilayah Semarang dan sekitarnya, juga pernah sampai ke SMA yang ada di Wonosobo, yang ada SMA di Jogja juga, untuk mengenalkan tentang prodi kita. Promosi lah seperti sambil mengajarkan tentang budaya Jepang kepada siswa-siswa SMA.
Mudah-mudahan dengan hal tersebut mereka akan tertarik untuk belajar bahasa Jepang di prodi kita. Terus promosi yang lain juga, kita kerjasama dengan alumni yang terutama yang mengajar bahasa Jepang di SMA ya, agar mereka mempromosikan prodi kita. Kalau mereka mau kuliah bahasa Jepang, jangan di universitas yang lain, silakan disuruh masuk ke ke Undip. Dan ternyata yang efektif juga sih, karena mereka lulusan Undip gurunya, jadi mereka daripada ke universitas lain mendingan masuk Undip saja, keren seperti itu. Itu beberapa promosi yang telah kita lakukan. Masih ada juga hal yang lain yang kita lakukan, seperti misalnya kita membuat IG ya, ada website prodi, ada Instagram, ada Facebook. Di sana kita sering menampilkan menampilkan artikel-artikel tentang promosi-promosi tentang hal-hal yang bagus mengenai prodi kita, seperti itu. Ya, luar biasa untuk bahasa dan budaya Jepang Undip ya Pak, karena sudah banyak melakukan upaya dan berbagai hal untuk semakin mendongkrak minat masyarakat terhadap bahasa dan kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro. Kemudian dalam menghadapi tantangan pembelajaran bahasa dan kebudayaan Jepang di era digital ini, upaya apa yang dilakukan Prodi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Pak? Kita tahu ya sekarang ini eranya adalah era digital dan Gen Z ya Pak, istilahnya para generasi Gen Z ya. Saya generasi apa ya Pak? Jadul. Kemarin masih muda loh. Masih muda sekali. Iya ya. Betul sekali. Kita harus mengikuti zaman, Mbak ya. Kita tidak boleh terpaku pada masa lalu ya, yang sistem kuliahnya itu jadul banget seperti itu. Jadi di era digital dan di era industri power apa namanya 4.0 itu juga ya, itu salah satu yang telah diterapkan. Pertama dari segi sistem perkuliahan, dulu juga kita sebelum COVID ini sudah ada beberapa perkuliahan yang kita lakukan secara online dengan menggunakan Kulon ya, Kulon Undip seperti itu. Jadi ada juga beberapa mata kuliah itu yang saya pikir lebih bagus dengan menggunakan Kulon. Itu juga kan salah satu cara pembelajaran yang mengikuti digital seperti itu ya. Itu yang apalagi sekarang zaman COVID kan semuanya menggunakan menggunakan kuliah itu dengan menggunakan MS Team atau menggunakan Kulon, tapi Undip sebenarnya sih menyarankan kita menggunakan Kulon semuanya seperti itu. Terus yang kedua, untuk media pembelajarannya juga sudah sangat mutakhir sekali menurut saya sekarang itu. Jadi berbagai macam media pembelajaran sudah kita gunakan ya, mulai dari internet, video, dan segala macamnya kita buat di kelas itu. Suasana pembelajaran itu tidak monoton, jadi kita menggunakan berbagai macam alat-alat ajar ya, berbagai macam media pembelajaran agar lebih menarik sekali dan lebih modern, sehingga mahasiswa juga akan lebih tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Terus kita juga sering memberikan link-link ya, website yang berhubungan dengan kejepangan agar bisa dipelajari oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak mengandalkan apa yang dijelaskan oleh dosen di dalam kelas, tapi mereka juga bisa belajar secara mandiri melalui website yang berhubungan kejepangan ya, link-link juga yang berhubungan kejepangan agar ilmu pengetahuan mereka tentang bahasa dan kebudayaan Jepang, sastra Jepang juga semakin meningkat. Terus untuk yang revolusi industri itu, kita juga sekarang sedang bekerjasama dengan beberapa instansi ya. Ada juga beberapa industri yang memberikan kesempatan untuk magang bagi mahasiswa kita di perusahaan-perusahaan tersebut. Ini juga merupakan satu hal yang sangat bagus sekali. Dengan dari magang tersebut mereka bisa mempelajari tentang perusahaan-perusahaan tersebut. Nanti kalau misalnya mereka lulus bisa bekerja di perusahaan itu. Itu beberapa usaha yang telah kita lakukan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak Budi. Kontribusi apa yang dilakukan Prodi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang serta harapan Pak Budi untuk kemajuan Undip menuju World Class University? Ya, selaku bagian dari Undip, Prodi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang sudah selayaknya ya mendukung program Undip ya, World Class University. Dan setiap tahun kita mengadakan beberapa hal untuk menjangkau ke arah sana itu, seperti misalnya tahun 2021 ini. Pertama, kita telah menyelenggarakan kuliah umum dengan menghadirkan narasumber dari Jepang sendiri langsung. Pertama itu pada bulan Januari ya, kita telah menyelenggarakan kuliah umum bekerjasama dengan salah satu instansi hasil MOU kita dengan menghadirkan profesor
namanya Profesor Shinji Nobira dari Aichi University. Beliau memberikan kuliah umum dengan tema yang sangat menarik sekali tentang pendidikan moral dan lingkungan di Jepang, seperti itu. Itu sangat menarik sekali. Terus yang kedua, bulan Mei kemarin kita juga mengadakan kuliah umum kembali dengan menghadirkan profesor dari Jepang juga. Itu Profesor Hisanori Kato. Beliau dari Chuo University Tokyo. Beliau menarik juga tema yang beliau sampaikan, perbandingan antara agama di Jepang dan agama di Indonesia. Jadi salah satu upaya untuk World Class University itu kan harus menghadirkan narasumber-narasumber, menghadirkan profesor dari luar ya. Dan alhamdulillah pada tahun ini Perudi Jepang sudah menghadirkan 2 orang profesor, meskipun lewat daring ya, tidak bisa live ya. Kalau misalnya sudah bisa luring, mungkin bisa juga kita langsung menghadirkan profesor dari Jepang untuk datang ke prodi kita. Terus yang lainnya, insya Allah bulan September ini kita juga akan mengadakan summer course dengan pesertanya mahasiswa asing dari seluruh dunia dengan target minimal 25 orang ya. Mudah-mudahan pesertanya banyak yang daftar seperti itu. Ini pun temanya sangat menarik sekali untuk mengenalkan tentang kekayaan ragam budaya di Indonesia yang fokusnya terhadap budaya di Semarang dan budaya di Semarang seperti itu. Ya mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar dan terutama ada pesertanya banyak yang daftar ya, karena kalau pesertanya tidak memenuhi kuota biasanya tidak bisa dilaksanakan. Dan itu sudah disiapkan, semuanya sudah selesai, tinggal promosinya saja seperti itu. Terus kita juga, ini sekalian promosi juga, di prodi kita ini banyak, salah satu kelebihan prodi S1 Bahasa dan Jepang itu banyak memberikan kesempatan ke mahasiswa untuk bisa menjadi pertukaran pelajar ke Jepang. Minimal dalam 1 tahun ada 3 orang yang berangkat ke Jepang untuk belajar di Okinawa, juga di Kagoshima, karena sudah ada MOU-nya ya dengan Undip seperti itu. Ada juga yang belajar di Osaka, belajar di Tokyo juga seperti itu. Jadi itu salah satu kelebihan prodi kita, karena kalau prodi lain mungkin jarang ya bisa mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri. Kalau di Jepang itu pasti, insya Allah minimal 2 orang bisa berangkat ke Jepang ya untuk pertukaran pelajar atau student exchange seperti itu. Demikian beberapa upaya yang telah dilakukan untuk untuk mendukung program World Class University Universitas Diponegoro. Kalau ini Pak boleh tahu sedikit, kalau di bahasa dan kebudayaan Jepang itu ada mahasiswa internasionalnya nggak sih Pak Budi? Mahasiswa internasionalnya, kalau mahasiswa internasional kita sedang mengupayakan ya. Paling dulu sebelum COVID itu biasanya suka ada mahasiswa dari luar yang melakukan volunteer di kita. Volunteer ya, mereka mengajarkan tentang budaya-budaya Jepang dan kita juga mengajarkan kepada mereka tentang budaya Indonesia. Biasanya 1 bulan. Sebenarnya itu bisa dijadikan sebagai mahasiswa internasional kalau misalnya secara resmi kita bikin kartu mahasiswanya segala macamnya seperti itu. Biasanya itu setahun 2 kali ya, karena kita kerjasama dengan Dejapato. Dejapato itu suatu instansi lembaga yang mendatangkan mahasiswa asing dari seluruh dunia untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Indonesia. Salah satunya tadi ada volunteer, pelajari bahasa budaya di Indonesia, sekaligus mereka juga mengenalkan tentang budaya mereka sendiri seperti itu. Kalau misalnya di FIB sendiri banyak sih mahasiswa internasional itu yang belajar bahasa Indonesia ya, tapi itu kan cakupannya fakultas bukan prodi sendiri seperti itu. Wah, baik. Pak, di setiap akhir wawancara nih, kami akan meminta narasumber untuk membuat suatu pesan berkesan. Jadi silakan Pak Budi untuk menyampaikan pesan yang berkesannya bagi kita semua sebagai pengingat. Silakan Pak Budi. Nanti ini diedit ya, bentar. Pesan berkesannya itu siapa ya? Pesan berkesannya buat siapa ya? Buat masyarakat dong, stakeholder kita. Bisa buat masyarakat, bisa buat masyarakat, atau bisa untuk internal Undip. Jadi pesan yang berkesan. Pesan yang berkesan apa ya? Nanti bisa hidup adalah perjuangan gitu. Oh iya, oke. Ini kan nanti kalau ini sedikit diedit ya. Ya, oke, siap Pak Budi. Kita sekarang dalam kondisi yang sangat berat sekali. COVID-19 masih belum berakhir dan kelihatannya kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi itu bukan halangan buat kita semuanya untuk melakukan yang terbaik
dalam hal apapun. Jangan pernah menyerah dengan COVID-19. Do the best. Zengri po cekustek kudasai. Tuhan bersama kita. Bila kita melakukan yang terbaik, hasil yang terbaik akan kita dapatkan juga. Demikian mungkin. Seperti itu ya pesannya. Atau gimana? Terlalu general. Artinya apa ya Pak yang bahasa Jepang? Oh, itu sama dengan do the best. Oke, baik. Itu terlalu luas nggak cakupannya? Harus spesifik. Sudah jempol 2. Pesannya pesannya akan menjadi pengingat bagi kita semua. Apalagi di era pandemi ini kita tidak boleh mati gaya ya Pak Budi ya. Betul. Oke. Sekali lagi saya kan kalau dia harus mengejar ibu. Bagus ya, biar kita juga dong. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas waktu dan pemikiran-pemikirannya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sukses selalu untuk Pak Budi dan terus semangat untuk Undip yang lebih baik. Sedikit kesimpulan dari bincang-bincang hari ini mengenai visi Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro adalah program studi yang unggul di tingkat Asia Tenggara dalam bidang kajian kejepangan, khususnya bidang bahasa, sastra, dan budaya. Sedangkan misinya antara lain menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan unggul yang berbasis penelitian dalam bidang bahasa, sastra, dan kebudayaan Jepang, mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya Jepang, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian yang berkualitas dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya Jepang, serta menyelenggarakan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak Undip Podcast. Saya Linda Wahyuningsih pamit undur diri. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan putus mata rantai COVID dengan selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Kita akhiri Undip Podcast ini, besok kita berjumpa lagi. Harimau menyantap mangsa, cicak di dinding putus ekornya. Jangan lengah pada corona, selalu menjaga diri dan tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.